Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Khairia SM dengan NIM 0305222039 dari kelas PMM 2 Stambuk 2022. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang salah satu materi yang terdapat di teorema limit, lebih tepatnya yaitu tentang definisi 4.2.1. Guna untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah analisis real. Langsung saja, jadi di sini kita akan membahas tentang definisi 4.2.1, di mana definisi ini membahas tentang fungsi yang terbatas pada suatu persekitaran C. Oke, jadi bunyi dari definisi 4.2.1 yaitu misalkan terdapat himpunan A subset bilangan real dan terdapat fungsi f yang memetakan A ke himpunan bilangan real, serta terdapat titik C, di mana titik C ini merupakan titik klaster dari A. Maka fungsi f dikatakan terbatas pada daerah persekitaran dari C jika terdapat V delta C atau persekitaran delta dari C dan sebuah konstanta M yang lebih dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari fx itu lebih kecil sama dengan M untuk semua x elemen A iris V delta C. Nah, untuk memahami tentang definisi di atas kita bisa melihat ilustrasi pada gambar 4.2.1. Nah, pada gambar ini terdapat sumbu mendatar yang menyatakan nilai x dan sumbu tegak yang menyatakan nilai fx. Di dalam sumbu ini terdapat sebuah fungsi, yaitu fungsi f. Ini dia fungsinya. Nah, fungsi ini memetakan himpunan A ke bilangan real. Di sumbu mendatar ini atau sumbu x ini terdapat himpunan yang namanya himpunan A. Ini dia yang namakan himpunan A. Kemudian dalam himpunan A ini terdapatnya titik klaster. Ini dia titik klasternya. Di titik klaster ini kita bisa membuat yang namanya persekitaran. Nah, bisa persekitaran positif delta dan minus delta. Titik-titik persekitaran ini dinamakan dengan C tambah delta dan C kurang delta. C tambah delta dan C kurang delta inilah yang termasuk ke dalam V delta C. Jadi V delta C ini anggotanya itu C kurang delta dan C tambah delta. Setelah kita menemukan persekitaran C-nya, kita bisa menentukan satu buah titik, misalnya titik X. Nah, titik X ini harus berada di dalam persekitaran C, tapi dia tidak boleh sama dengan C. Misalnya nih, kita mau ngambil titik X-nya tuh di sini. Kemudian kita bisa petakan ke fungsi f dan didapatkanlah fx-nya itu di sini. Ini dia fx-nya. Kemudian yang kedua, kita mau mengambil titik C nih, kita petakan ke fungsi f dan didapatkan fungsi fc-nya di sini. Nah, begitu juga mau berapapun kita ambil x-nya, selagi dia masih di dalam persekitaran C, maka nanti nilainya itu tidak akan pernah melebihi suatu nilai. Nah, di sini tuh bisa menyimbolkannya dengan M. M inilah yang menjadi pembatas. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan fungsi f terbatas pada persekitaran di C, di mana di sini terdapat persekitaran delta C atau misalnya X tadi, dan saya menemukan konstanta M, di mana M itu lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika kita mutlakkan semua nilai fx ini, dia nilainya itu pasti lebih kecil atau sama dengan M untuk semua X elemen A iris persekitaran delta C. Jadi dapat disimpulkan suatu fungsi f dikatakan terbatas apabila terdapat suatu persekitaran delta dari C dan kita berhasil menemukan sebuah konstanta M yang lebih dari 0. Sedemikian sehingga mutlak dari fx itu lebih kecil sama dengan M untuk semua X elemen A iris V delta C. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalkan terdapat sebuah fungsi, di sini itu fungsinya 2x tambah 1. Kemudian kita mau buat suatu himpunan misalnya dari 0 sampai 4. Nah, kemudian kita pilih titik klaster. Misalnya kita ngambil titik klasternya di sini C sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa menemukan suatu persekitaran delta, yaitu di sini C ditambah
delta, dan sebelah sini C dikurang delta. Udah kita dapat ini persekitarannya, kita bisa memilih satu titik, yaitu titik X. Misalnya kita ambil titik X di sini. Dan kita petakan ke fungsi fx. Kita dapat fungsi fx-nya itu di sini. Misalnya ini x-nya itu 1, maka fx-nya itu 3. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah titik, di mana titik ini tuh akan menjadi batas antara persekitaran ini. Misalnya kita ambil titiknya itu M-nya itu sama dengan 6. Nah, ini kita jadikan sebagai batasnya. Artinya, nilai X dalam persekitaran C ini, fx-nya itu selalu nilainya itu lebih kecil dari M. Dia tidak mungkin melebihi M. Nah, jadi fungsi tersebut ini kita katakan sebagai fungsi yang terbatas karena kita berhasil menemukan M, yang dimana nanti nilai mutlak fx-nya itu pasti akan lebih kecil atau sama dengan nilai M itu. Baik, kita sekarang masuk ke suatu fungsi yang tidak terbatas. Jadi, berdasarkan definisi 4.2.1, sebuah fungsi akan dikatakan tidak terbatas jika tidak dapat ditemukan M yang lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak dari fx-nya itu lebih kecil sama dengan M untuk semua X elemen A iris V delta C. Sebagai contoh nih, fungsi fx yaitu tangen X dengan titik klasternya C ini 4/2 dari himpunan A dari 0 sampai Pi. Nah, di sini kita lihat gambarnya di gambar 4.2.2. Di sini terdapat suatu fungsi yaitu fungsi tangen X. Dan di sini kita memasukkan titik klasternya yaitu Pi/2. Di mana Pi/2 ini masuk ke dalam himpunan A yang dibatasi oleh 0 sampai Pi. Nah, jika kita memasukkan suatu persekitaran, misalnya positif delta dan minus delta. Nah, jika kita mengambil titik X, misalnya kita ambil titik X-nya di sini. Sini kita ambil titik X. Sini. Titik X di dalam persekitaran C. Maka kita tidak akan pernah bisa menemukan fx-nya. Karena fungsinya itu yang semakin terus tak terhingga. Jadi kita tidak bisa menentukan suatu konstanta M yang membatasi fungsi tersebut. Nah, perhatikan pada gambar 4.2.2 bahwa untuk setiap V delta C atau persekitaran delta dari C yang muncul, kita tidak dapat menemukan M yang lebih besar dari 0, sehingga untuk nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan M untuk semua X elemen A iris V delta C. Nah, jadi itulah dia contoh dari fungsi yang tidak terbatas. Misalnya nih ada contoh lagi, suatu fungsi fx yaitu 1/x. Ini dia gambar fungsinya. Kita mau ngambil misalnya titik klasternya itu ini 0,5. Di sini titik klaster dan himpunan A, misalnya dari 0 sampai 2. Dan kita ngambil persekitaran positif delta dan negatif delta. Ketika kita mau mengambil titik X, misalnya di sini nih kita mau ngambil titik X di persekitaran C, tetapi dia tidak sama dengan C. Misalnya kita mengambil sini. Nah, kita juga tidak bisa mendapatkan suatu fx karena fungsinya yang tak terhingga. Sehingga dalam fungsi ini kita tidak dapat menemukan M yang lebih besar dari 0, sehingga fungsi fx sama dengan 1/x ini dikatakan fungsi yang tidak terbatas. Baik, demikian penjelasan video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.